Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva dasar. Jumlah penderita penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker, dan jantung koroner terus meningkat. Nah, tahukah kalian bahwa kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat dibanding 2010 kemarin? Nah, diabetes ini merupakan salah satu contoh dari penyakit tidak menular yang ada di masyarakat. Sebelum lanjut ke sana, aku mau kasih tahu dulu nih tentang dasar kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi, ilmu Daskesmas itu adalah ilmu yang tujuannya itu untuk menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk kita semua. Nah, Daskesmas sendiri ini meliputi banyak cabang, diantaranya yang pertama ada ilmu kesehatan lingkungan, di mana kita harus menjaga lingkungan kita untuk tetap sehat dan bersih untuk kita tinggali. Yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja, di mana ketiga ini membantu kita untuk selalu bekerja dalam keadaan sehat dan selamat. Dan yang terakhir ada ilmu gizi, di mana makanan bergizi itu penting loh teman-teman, jangan cuma makan Krabby Patty doang. Jadi, seperti yang kita ketahui, penyakit menular itu seperti influenza dan COVID-19 sudah menjadi pusat perhatian kesehatan global. Tapi, silent epidemic dari penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian utama di dunia. Apa sih penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular atau bisa disebut juga penyakit kronis ditandai dengan sifatnya yang tidak dapat menular, periode laten yang lama, keberagaman faktor resiko, dan menyebabkan kecacatan atau gangguan fungsi. Kemudian ada 4 jenis penyakit tidak menular yang dominan. Yang pertama itu ada penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan yang akut, kanker, dan diabetes mellitus. Menurut WHO, penyakit tidak menular telah membunuh 41 juta orang per tahunnya. Angka ini setara dengan 74% kematian yang ada di dunia. Hal ini menjadi masalah yang serius bagi kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, peran ahli kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk pencegahan penyakit tidak menular ini dengan cara kegiatan promotif dan preventif, seperti promosi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit tidak menular ini. Selain itu, peran praktisi klinis seperti dokter juga sangat dibutuhkan dalam hal kuratif untuk mengatasi penyakit tidak menular ini. A few moments later. Enak sekali. Hei, Tuan Krab, kok kamu makan banyak sekali manisan seperti ini? Emangnya kenapa? Ini semua kan hasil dari uangku. Lihat saja nanti akibatnya. Tidak peduli. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang dalam arteri meningkat melebihi batas normal. Hipertensi sering disebut juga dengan the silent killer. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau misalnya pola hidup yang tidak sehat merupakan salah satu penyebab mengapa seseorang bisa terkena hipertensi. Contohnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis maupun asin, kemudian jarang berolahraga, dan yang terakhir dapat juga dengan kebiasaan merokok. Ahoy! Jadi penyakit diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah disertai dengan gangguan metabolisme seperti karbohidrat, lipid, dan juga protein yang diakibatkan dari tidak berfungsinya fungsi insulin. Jadi, kalian gak mau kan kena penyakit diabetes? Maka dari itu, mencegah lebih baik daripada mengeluarkan uang untuk mengobati. Obesitas adalah kondisi medis di mana berat badan tinggi di atas normal. Hal ini dikarenakan dengan penumpukan lemak berlebih. Hal ini dapat terjadi karena asupan kalori yang masuk lebih tinggi dibandingkan dengan asupan kalori yang dikeluarkan. Nah, hal ini jika terjadi dalam kurun waktu yang lama akan disebabkan dan besar kemungkinan bahwa berat badan akan terus bertambah yang disebut juga dengan obesitas. Obesitas dan diabetes mellitus juga disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, aku akan menyebutkan cara mencegahnya. Nah, caranya adalah dengan menjaga pola hidup yang lebih sehat, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, serta melakukan aktivitas fisik yang rutin.